Halo, selamat datang. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam keadaan prima. Berjumpa dengan saya yang akan mereview hasil pengalaman saya mengikuti seri Guru Semangat Mengajar. Berikut beberapa hal yang akan dibahas di video kali ini yaitu: pertama, bagaimana cara mendaftar di situs Guru Semangat Mengajar; kedua, beberapa materi dan tugas yang diberikan; ketiga, contoh hasil pembelajaran RPP 4C. Cara mendaftar: pertama, silakan akses link https://gurubelajarkemendikbud.go.id. Hal yang dibutuhkan pertama adalah nomor UKG dan password. Jika Anda belum mengetahui nomor UKG, silakan hubungi operator masing-masing atau bisa mengecek di situs GTK. Setelah link terbuka, akan muncul tampilan seperti di layar. Klik masuk di pojok kanan atas. Kedua, masukkan nomor UKG beserta password yang Anda miliki. Harap teliti dalam mengisi. Berikut tampilannya. Kolom atas diisi untuk nomor UKG dan kolom kedua untuk password. Jangan lupa klik masuk. Kemudian masuk ke beranda dan pilih program SIM Guru Belajar. Pilih Semangat Mengajar. Akan tersedia beberapa seri yang disediakan. Anda cukup memilih seri yang akan Anda ikuti, kemudian klik selengkapnya. Setelah itu Anda akan mendapatkan kartu untuk mendaftar. Klik daftar, dan akan disediakan beberapa pelatihan yang bisa Anda ikuti. Pendahuluan, program Guru Belajar dan berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan non-teknis, soft skills, bagi para guru dan tenaga kependidikan, sebagai pendukung akselerasi teknologi dalam kegiatan belajar mengajar saat ini diaplikasikan dengan cara berpikir kritis, komunikasi yang baik, kreativitas dan kolaborasi, atau yang juga dikenal dengan 4C, critical thinking, communication, creativity, collaboration. Susunan kurs 1, Resilience, Tangguh dan Teknologi. 2. Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi. 3. Creativity, Konten dan Teknik Penceritaan. 4. Communication, Komunikasi Efektif. 5. Empower Teacher, Penerapan Kelas Campuran. 6. Collaboration, Kolaborasi dan Dampak. Langkah belajar. Tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap 2, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tahap 3, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Pastikan kita mengikuti semua tahap agar sertifikat bisa didapatkan. Pelajaran 1, Resilience, Tangguh dan Teknologi meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. 1. Substitution. 2. Augmentation. 3. Modification. 4. Redefinition. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari, mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Pelajaran 2, Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi. Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tapi sebagai keterampilan. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir. Sebagai teknik latihan berpikir kritis, episode ini membekali Anda dengan keterampilan sederhana untuk menumbuhkan berpikir kritis pada murid Anda. Praktik ini terdiri dari 2 komponen. Observasi, diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa insight, diekspresikan lewat pernyataan.
Saya jadi terpikir, bahwa, jangan-jangan, pantesan, latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut 2 syarat. Anda harus, menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu, mendemonstrasikan di hadapan murid mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Pelajaran 3, Creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau kejadian. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan atau ajakan. 3 tahap membuat konten praktik ini terdiri dari 3 komponen. Membuat rencana, mengeksekusi, memasarkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri, menarik atau tidak, informatif atau tidak, membuat peduli atau tidak. Kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat. Tapi hambatan terbesarnya, apakah kita bisa jujur pada diri sendiri? Mari kita eksplorasi teknik membuat konten dengan teknik penceritaan. Pelajaran 4. Communication, komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Pada dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Keadaan, perasaan, emosi, kebutuhan, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Dengan menyadari beberapa faktor-faktor di atas, komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap, untuk kemampuan komunikasi yang selalu berkembang dan lebih baik. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Pelajaran 5, Empowered Teacher, penerapan kelas campuran. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker DKK, 2017, maka Bukik Setiawan, 2021, mendefinisikan pembelajaran campuran, blended learning, sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur dan tempo belajarnya, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif, dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19. Apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi dan penurunan capaian belajar. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran? 3 miskonsepsi pembelajaran campuran. 4 ciri pembelajaran campuran.
Pembelajaran sinkron dan asinkron. Mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? A. Pembelajaran pada level yang tepat, teaching at the right level. B. Pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran abad ke-21. Pelajaran 6. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia, di mana secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, bekerja sama, dan saling bantu-membantu antar sesama. Pada kegiatan belajar konvensional, kolaborasi biasanya dilakukan antar siswa atau guru dalam satu sekolah atau dalam satu kelas yang sama. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah, baik bagi siswa maupun bagi guru. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain, 1. Siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. 2. Dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. 3. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. 4. Siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Di samping keuntungan-keuntungan tersebut, tentu masih banyak nilai lebih lainnya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO, yang dikenal dengan sebutan 4C, yaitu mencakup critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Model pembelajaran kolaboratif. Terdapat banyak model-model pembelajaran kolaboratif, antara lain yang disebutkan oleh Suryani 2010, seperti 1. Learning together, 2. Team game turnamen, 3. Group investigation, 4. Akademik konstruktif kontroversi, 5. Jigsaw procedure, 6. Student team achievement division, 7. Complex instruction, 8. Team accelerated instruction, 9. Cooperative learning structure, 10. Cooperative integrated reading and composition. Suryani juga mengungkap sejumlah keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif, sebagai berikut: 1. Prestasi belajar lebih tinggi, 2. Pemahaman lebih mendalam, 3. Belajar lebih menyenangkan, 4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, 5. Meningkatkan sikap positif, 6. Meningkatkan harga diri, 7. Belajar secara inklusif, 8. Merasa saling memiliki, dan 9. Mengembangkan keterampilan masa depan. Berikut adalah pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi. Assalamualaikum. Hi, my name is Novia Frianti. I am from Indonesia. I live in Bogor. I'm 16 years old. There are 4 members in my family. They are 3. I am student at SMK Tuna Sinar Mandiri. My major is Office Administration. My favorite subject is mathematics. My hobbies are reading and writing. In my free time, I also enjoy morning run. I don't like people who are not diligent. My favorite food drink is salted squid and juice tea. I like Korean drama. My favorite singer band is Jiva Magnolia. I would like to be an police because I want to vote Indonesian citizen in order to be more obedient to the rules. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.